Oke, selamat datang teman-teman. Ini mungkin konten pertama kita ya. Kita juga belum tahu ini nama channelnya apa. Terus intinya di sini kita memperkenalkan diri bahwa channel ini ke depan akan ibaratnya akan dibawakan oleh beberapa orang, maksud saya ada beberapa orang dari teman saya yang akan mengisi di materi konten ini, ya kan? Setiap orang nanti akan membawakan materinya masing-masing yang akan menceritakan keresahan-keresahannya mungkin ataupun apapun yang mereka pandang perlu dibahas di sini, dibahas. Nah, untuk saat ini, untuk saya sendiri yang akan membahas materi ini, materi awal nih ya. Ini materi awal. Saya nggak mau membahas materi-materi yang berat-berat atau yang apa. Saya hanya ingin mengungkapkan keresahan saya ataupun alasan saya membangun YouTube ini ataupun alasan saya kenapa saya mau nge-YouTube ya, motivasi saya mau nge-YouTube. Mungkin nanti kita bisa sharing di sini, teman-teman bisa komen di bawah atau apa kalau ada yang nonton ya, kalau ada yang nonton, ya kan. Jadi kalau saya yang membawakan, saya akan membawakan dengan cara saya, dengan cara yang santai, ya kan. Terserah saya mau ngapain di konten ini. Itu nanti terserah dengan host-host yang lain. Mereka akan menyampaikan materi mereka dengan gaya mereka masing-masing. Jadi buat teman-teman nanti bisa komen di bawah nanti apapun yang ingin kalian share, ingin kita bagi, kalian ingin kita bahas, akan kita bahas. Untuk pertama kali konten ini kita akan bahas yang masalah channel ini ya. Channel ini jujur saat tag video ini ya kan, saat insert video ini kita belum menemukan nama channel kita, ya kan. Mungkin habis ini kita akan mendiskusikan apa bagusnya channel ini, namanya gitu kan. Nama itu kalau menurut saya itu penting ya. Nama itu kayak branding gitu nanti ke depan. Jadi kalau bisa nanti namanya ya harus sesuai dengan karakter kita gitu lah. Kita pengennya channel ini ke depan punya apa. Jadi namanya itu memaparkan ataupun mempresentasikan bahwa ini lo kita gitu. Ini namanya nanti kalau bisa ya bagus lah, sesuai dengan keinginan kita. Oke, kalau materi ini di-upload, kalau jadi di-upload materi ini yang saya bawakan ini, itu berarti sudah ketemu nanti nama channelnya. Lanjut, kenapa saya mau nge-YouTube ya, ataupun berusaha untuk membuat konten ini, ya kan, membangun konten ini, membangun channel ini, alasan saya pribadi ya. Nanti host-host yang lain akan menyampaikan mungkin materinya ataupun sekaligus motivasinya untuk membangun channel ini. Kalau untuk saya sendiri, saya akan mulai dari perkembangan YouTube ini. YouTube itu kan sebuah platform ataupun media ya, media bebas. Jadi siapa orang bisa memakai, melihat, mendengar, ya kan, menonton, ya kan, siapapun, bahkan ada YouTube Kids segala macamnya. Jadi setiap orang itu kan, kalau dulu kita berbicara ataupun kita pengen sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu atau ingin kita membuat sesuatu hal yang ingin kita dokumentasikan itu sulit ya. Harus butuh, kalau contohnya ya orang rekaman musik atau orang rekaman apapun ingin membicarakan untuk media. Kalau dulu medianya kan ada koran, ya kan, majalah, ada TV, ya kan, itu sulit semua dijangkau oleh masyarakat seperti kita gitu kan. Apun dengan perkembangan zaman, ya kan, YouTube hadir, ya kan, jadi semua orang bisa menggunakan, ya kan, mengupload, ya kan, membuat konten-konten yang sesuai dengan passionnya masing-masing gitu kan. Untuk saat ini mungkin ini termasuk dengan alasan pribadi saya membuat konten ini, mungkin karena passion saya juga bicara, ya kan. Biasanya kita nongkrong di tempat-tempat kopi, ya kan, warung-warung kopi, kita ngobrolin semua hal, kita obrolin, ya kan, politik, budaya, semacam hal-hal yang viral dan segala macamnya kita bahas di tongkrongan biasanya kan. Kenapa kita nggak bahas di sosial media ataupun di YouTube di platform ini gitu kan? Karena di sini kita bisa sharing, ya kan, bisa sharing kita wawasan. Oh, apa yang kita bahas ini salah ternyata gitu kan? Apa yang kita dapat informasinya salah. Di sini kita di YouTube kita bahas, ya kan, kalau ada yang salah kita bisa komen di bawah dan kita bisa sharing tentang informasi, wawasan dan segala macamnya. YouTube sendiri ya, sebagai informasi kita bersama, ini menurut searching kita di Google, data pengguna YouTube di dunia itu sekitar 2,56 miliar pengguna aktif di YouTube di seluruh dunia, ya kan. Tingkat pertama itu dimiliki oleh negara India. India itu menyumbang penonton ataupun menyumbang pengguna aktif di dunia itu terbesar di India, itu sekitar 460
67 juta, nanti datanya dari Country Trace. Yang kedua adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat menyumbang 240 jutaan pengguna aktif. Yang ketiga itu adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, disinilah potensi besar untuk Indonesia bahwa YouTube ini bisa menyalurkan informasi, ya kan, bisa juga edukasi, bahkan hal-hal sisi negatif juga bisa disalurkan di YouTube kan. Nah, makanya kita ingin mengambil peluang itu, ya kan, sebagai orang yang hobinya ngomong segala macam, nongkrong kita bahas sesuatu, tapi kita sampaikan ini sebagai sebagai tukar informasi lah, tukar data, karena kita kan nggak tahu mana data yang benar, mana informasi yang benar, ya kan. Dengan semakin banyak dibahas, semakin banyak kita sharing, kita akan tahu, oh ini loh, oh perkembangan dunia luar ini, perkembangan di negara kita ini. Jadi kita bahas di depan. Itu alasan saya, karena kita melihat potensi peluang YouTube itu yang besar, jadi kita ingin menggunakan platform ini dengan baik. Yang kedua, untuk saya sendiri ya, sebagai wahana untuk ataupun media sebagai media penyalur keresahan hidup saya, keresahan hidup saya sendiri, keresahan lingkungan, keresahan dunia, bahkan ya kan, kita bisa presentasikan, kita bahas di sini. Kan setiap orang punya keresahan kita, dari kerjaan, dari jodoh, segala macam, kita bahas di sini. Nanti kita bisa sering-sering tentang informasi di sini. Selanjutnya apa lagi ya? Oh iya, salah satu motivasi saya juga membangun YouTube ini adalah untuk melatih saya berbicara ataupun public speaking, ya kan? Karena menurut saya public speaking itu sangat penting di dalam hal apapun, dalam dunia kerja, dalam pertemanan, ya kan, dalam organisasi, bahkan ataupun semua bidang pasti membutuhkan public speaking ataupun pembicaraan. Apapun kerjaan kita pasti masih berkaitan dengan pembicaraan, berdiskusi. Kalau kita bisa membuat percakapan yang nyaman dengan orang, bisa membuat percakapan yang bisa diterima, bisa informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, ya kan, sebagai nilai plus di dunia pekerjaan. Jadi saya membuat konten YouTube ini untuk membuat diri saya itu terbiasa untuk berbicara, public speaking, bagus di depannya. Karena dulu saya punya cita-cita yang pengen jadi penyiar radio, ya kan. Jadi kalau dulu mungkin pengen jadi penyiar radio itu agak susah ya, kalau kita nggak kenal sama orang yang punya radio atau kita nggak punya reputasi di bidang public speaking, susah untuk jadi penyiar radio. Namun sekarang dengan adanya YouTube, ya kan, kita bisa menyalurkan hobi kita, passion kita, ya kan. Saya pengen ngobrol sama orang, pengen apa, gitu kan. Jadi sekarang bisa tersalurkan. Saya juga ingin melatih bagaimana saya mengambil sebuah informasi, entah itu kita dari sebuah buku, dari bacaan, ataupun dari internet, atau dari apapun informasi itu, bagaimana saya meramu informasi itu agar informasi itu bisa diterima dan didengarkan dengan baik oleh orang yang ingin mendengarkan, orang yang mencari tahu sebuah materi itu. Jadi orang bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Nah, saya ingin melatih itu supaya nanti ke depannya ketika saya berbicara dengan orang, saya bisa menyampaikan message, pesan apa yang ingin saya sampaikan kepada orang itu. Nah, ini tujuan motivasi saya. Selanjutnya, passion sih, ya sebetulnya. Setelah saya hobinya ngomong, ya saya bahas juga tadi bahwa ini salah satu penyaluran hobi saya untuk ngomong, ya kan. Karena dulu saya ingin jadi penyiar, menjadi MC, ya kan, master ceremony. Tapi ya susah kalau kita itu, apalagi kita major pendidikannya nggak di situ, ya kan. Saya bidangnya di bidang lain, kuliahnya saya, sedangkan hobinya di bidang lain. Jadi saya belajar secara otodidak, saya salurkan di sini. Selanjutnya bisa melatih kreativitas juga ya di sini, karena kita di sini kan kedepannya akan mencari ide-ide atau materi-materi yang fresh yang bisa kita sampaikan ke publik. Kita juga terlatih dengan kreativitas. Jadi bagaimana kita kreatif mencari materi, kreatif dalam mengolah materi tersebut agar bisa disampaikan dengan menarik dan bisa didengarkan oleh orang gitu kan. Jadi ketika orang nanti mendengarkan, mereka bisa menerima pesan tersebut dengan baik dan bahkan bisa meresponnya. Kalau di YouTube kan bisa komen-komenan di bawah. Selanjutnya itu selanjutnya kita akan memberikan data lagi bahwa minat orang menonton YouTube itu di Indonesia itu hampir 1 juta pengguna yang
yang berhasil, bukan berhasil ya, yang minat, intinya angka minat baca datanya sampai di sini, saya lupa datanya, disampaikan, kita cari datanya, bahwa sekitar 100 juta orang di Indonesia itu lebih suka mendengarkan dibandingkan membaca informasi, ya kan, menonton informasi dibandingkan membaca. Itu juga bisa dilihat dari data minat baca negara kita yang urutannya nomor 2, paling bawah bahkan, ya kan? Itu menurut data UNESCO kalau nggak salah, itu ditampilkan juga datanya bahwa minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Jadi kan informasi apapun segala macam itu mereka males kayaknya baca ya, lebih enak mendengarkan, lebih enak menonton. Nah, makanya kita mengambil peluang tersebut, kita akan memberikan informasi-informasi yang perlu dibahas tentunya, kita sampaikan di sini. Jadi ini peluang tersebut kita sampaikan, jadi orang-orang bisa lebih tertarik mendengarkan. Dengan minat baca yang rendah tadi, mungkin orang bisa mendengarkan informasi lewat audio YouTube ini, video YouTube maksudnya. Selanjutnya apa ya yang membuat saya minat jadi membahas channel di sini, yaitu merubah mindset bahwa kita tuh bisa menyalurkan hobi kita tidak hanya sekedar hobi gitu, mungkin bisa menghasilkan juga kan. Contohnya AdSense kan, munafik kalau orang YouTube tuh yang diincar bukan AdSense kan, atau yang monetis. Jujur saja, kita membuat YouTube ini juga tujuannya untuk mencari AdSense kan. Nah, tahu kan ada orang yang minat dengan materi kita, bisa menontonnya, viewernya tinggi, kita bisa tembus monetis dan mendapatkan AdSense. Nah, ini kan bisa jadikan keuangan sampingan kita di luar kerja utama kita gitu, selain kita menyalurkan hobi. Selain itu juga saya ingin membangun reputasi diri saya, atau personal branding istilahnya kan. Sekarang mungkin orang belum mengenal saya, orang belum tahu karakter saya seperti apa. Mungkin dengan saya membangun channel ini, saya membahas sesuatu hal yang dianggap bisa memberikan informasi, bahkan edukasi mungkin, ya kan. Tapi kalau kalian mau mencari pembenaran, ya belum tentu materi yang kita sampaikan ini benar datanya, karena data bisa berubah setiap saat, setiap waktu. Jadi ini sebagai informasi lah. Sebagai informasi, kalau ada materi-materi ke depan yang berkaitan dengan hal-hal yang viral, hal-hal yang lagi update di dunia, bahkan di Indonesia atau dimanapun itu, akan kita bahas ke depannya. Jadi reputasi diri, personal branding itu penting menurut saya dalam dunia pekerjaan. Dan di sini saya juga melakukan itu, supaya orang itu bisa melihat saya itu punya suatu nilai jual gitu, ya kan? Jadi nilai jual, reputasi diri, orang ini bisa ngomong, orang ini bisa seperti itu, bisa menyampaikan dengan baik, tata cara ngomong di depan publik, segala macamnya. Selain itu saya juga ingin membangun perspektif orang, sudut pandang orang dalam melihat sebuah informasi, sebuah berita, ya kan, pokoknya intinya orang bisa menyampaikan apapun yang mereka ingin sampaikan gitu kan, tentang sebuah informasi, tentang sebuah ide segala macamnya. Jadi dengan adanya kita membangun perspektif atau sudut pandang, kita bisa saling bertukar wawasan, bertukar informasi, bertukar segala macam. Nanti kita saling bertukar informasi di kolom komentar. Itu mungkin motivasi yang saya punya dengan saya membangun channel ini. Mungkin nanti part-part lain bisa mungkin kalau mereka ingin menambahkan bisa menambahkan, atau mereka mau ingin membahas materi yang mereka ingin bahas, mereka bahas di sini. Tapi kalau saya yang membawakan materi channel ini, saya akan membawakan cara saya akan membawakan cara yang santai dan intinya tidak terlalu kaku lah. Mungkin itu saja ya untuk materi awal ini, untuk konten awal ini. Itulah beberapa motivasi ataupun kenapa saya ingin bertulis itu, ingin berkonten ini. Materi video saya pertama ini mungkin itu saja. Materi-materi selanjutnya mungkin saya akan bahas materi receh, materi-materi yang lagi viral, ataupun materi-materi keresahan hidup saya tentang hidup saya sendiri atau hidup orang lain tentang di sini. Mungkin ada nanti dengan pengalaman hidup yang tidak seberapa ini bisa disampaikan ke kalian semua, dan bisa sharing juga pengalaman kalian di komentar. Dan kalian juga bisa komen di bawah materi apa yang bagusnya kita bahas ke depannya. Mungkin cukup untuk saya di materi kali ini. Saya akhiri.
Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Bye bye.